Engkau yang layak diagungkan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baik dan indah pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Sekarang berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Sekali. Hari ini Selasa 2 April 2024. Kita kembali dilayani oleh hambanya yang diurapi dan sangat memberkati kita semua. Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Apa kabarnya Bu James? Baik semuanya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan congratulations 16 tahun BMC New York yang luar biasa. Terima kasih. Maju, makin semangat, menuai banyak jiwa. Dimenangkan kota New York. Amin. Terima kasih Bu James. Ya Pak Yon ya. Iya, thank you buat doanya, buat supportnya. Ya, luar biasa. Ibu James sejak dari Indonesia ya, itu selalu berdoa mensupport keluarga kami sampai berdirinya BMC New York bahkan sampai hari ini. Luar biasa. Silakan Bu James, waktu dan tempat untuk Ibu James. Ya, pada pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema. Pentingnya mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, ini sangat penting untuk kita tahu siapa diri kita. Mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, apapun yang kita berikan pada Tuhan, waktu kita, pelayanan kita, itu tidak pernah cukup. Saudara, Tuhan itu bukan Allah yang membutuhkan sesuatu. Langit dan bumi Dia punya. Cuma satu yang Dia inginkan, yaitu keadaanmu baik-baik. Firman Tuhan berkata, semoga engkau baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja
roh, jiwa, dan tubuhmu baik-baik. Firman Allah dalam Yohanes berkata bahwa bagiku tidak ada sukacita lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saya tahu bagaimana keadaan di BMC New York, ya. Anak-anak Tuhan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Dan itu sangat menyenangkan hati Allah. Karena itulah yang Allah inginkan. Allah nggak butuh apa-apa. Allah nggak pernah cari keuntungan dari kita. Allah nggak butuh uang kita. Allah nggak nuntut apa-apa. Dia Allah yang kasih. Lalu apa yang dia kehendaki? Hati saudara. Kita tidak perlu mempersoalkan mengenai orang lain, mengenal Allahnya atau tidak. Tapi yang kita perlu, yaitu kita mengenal diri kita sendiri. Kita periksa diri kita sendiri, apakah kita mengenal diri kita sendiri. Bagaimana diri kita sendiri ini di hadapan Tuhan. Orang lain tidak bisa periksa diri kita, saudara. Saudara juga tidak bisa periksa diri orang lain. Kalau orang itu pakai kedok-kedok, pakai topeng-topeng, saudara tidak akan kelihatan. Bisa berkata puji Tuhan, haleluya. Tapi saudara tidak bisa lihat hatinya. Tapi kalau Tuhan, mata Tuhan di segala tempat, dia melihat setiap hati kita. Dia tahu kita datang pada Tuhan itu apa. Dia tahu sampai sejauh mana hati kita datang kepadanya. Tuhan tidak perlu apa-apa. Yang satu yang Tuhan kehendaki, hati saudara. Saudara, dan kita tidak mungkin mengenal diri kita sendiri tanpa dengan ada niat sungguh-sungguh untuk mau mengenal diri kita sendiri. Siapa kita di hadapan Tuhan. Itu harus ada niat yang sungguh-sungguh. Diniati periksa sahabat. Sebenarnya saya ini di hadapan Tuhan. Saudara, dan selain kita harus niat sungguh-sungguh, juga kita harus ada pertolongan Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, tidak mungkin kita ini bisa mengenali diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Karena itu Daud selalu berkata, selidiki aku ya Tuhan. Kenalilah hatiku. Karena dia tahu bahwa yang Tuhan perlukan yaitu hati kita. Contohnya, katakan, hati orang kaya. Mengapa firman Tuhan mengatakan orang kaya sukar masuk kerajaan surga? Karena kekayaan itu telah merebut hatinya. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Saudara, sukar itu bukan berarti tidak bisa masuk surga. Tapi kita harus bisa menaklukkan spirit-spirit duniawi, spirit-spirit materialisme di dalam diri kita. Saudara, mengapa Yesus berkata orang kaya sukar sekali masuk dalam kerajaan surga? Apakah orang Kristen tidak boleh kaya? Apakah ada salah dengan kekayaan? Saudara, sesungguhnya nggak salah. Menjadi kaya juga nggak salah. Di Alkitab kita dapat menemukan banyak orang kaya yang baik, yang perbuatannya baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya Sakius. Dia adalah pemungut cukai dan dia seorang yang kaya. Dan lihat apa yang dikatakan Yesus tentang dia. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, walaupun Yesus tidak berkata bahwa Sakius, sebutkan bahwa Sakius akan masuk ke surga, namun dengan menyebutnya sebagai anak Abraham, maka kita bisa tahu bahwa Sakius telah memperoleh janji kerajaan surga. Jadi orang kaya yang Yesus katakan suka masuk kerajaan surga adalah orang kaya yang menaruh imannya pada harta bendanya, pada kekayaannya.
Orang kaya yang memegahkan dirinya pada harta kekayaan. Kaya nggak salah, tapi jangan kita menaruh iman, memegahkan diri ya pada kekayaan itu, pada harta itu, saudara. Dan juga kita katakan mengumpulkan segala harta yang kita pakai untuk kepentingan diri kita sendiri. Lukas 12 ayat 21a. Saudara, Sakius itu contohnya Sakius. Orang muda yang kaya datang pada Yesus. Ini adalah orang jenis orang kaya demikian. Dia mentaati 10 perintah. Dia telah melakukan segala apa yang dikatakan firman. Namun ketika Yesus menyuruhnya untuk membagikan hartanya pada orang miskin, dia merasa keberatan. Dia pergi dengan sedih. Ini membuktikan bahwa hatinya masih terikat dengan dunia. Dia masih mementingkan diri sendiri. Dia masih memegahkan harta dunia. Dan masih imannya pada kekayaannya. Dan dia masih memegahkan, bersandar kepada hartanya. Saudara, Amsal 18 ayat 11 berkata, orang demikian tidak mungkin masuk kerajaan surga. Amsal 18 ayat 11 berkata, kota yang kuat bagi orang kaya adalah hartanya. Tembok yang tinggi menurut agama anggapannya itu adalah hartanya. Jadi lebih percaya bersandar kepada kekayaannya daripada kepada Tuhan. Firman Allah mengatakan terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Kalau kita boleh diberkati, saudara, dan kita tetap dalam kita diberkati, kita tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan semakin memberkati kita. Kita semakin dipercaya dari hal yang kecil menjadi hal besar. Saudara, dia lebih percaya, saudara. Orang kaya seperti anak orang kaya ini sulit untuk bertumbuh dalam iman karena hati dan pikirannya itu pada harta dunianya. Sehingga waktu dia disuruh menjual, berikan pada orang miskin, dia bersedih dan dia tinggalkan Yesus. Karena itu Rasul Paulus juga mengingatkan, peringatkanlah pada orang-orang kaya di dunia ini supaya jangan tinggi hati. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu kekayaannya. Melainkan pada Allah dalam kekayaan memberikan pada kita segala sesuatu yang bisa dinikmati. Saudara, kalau kekayaan itu dari Tuhan, saudara, kita bisa menikmati, saudara. Kita bisa menikmati. Saudara, kita diingatkan supaya apa? Supaya kita menjadi kaya juga dalam kebajikan. Kita juga memberi, kita juga membagi. Kita lihat bagaimana Maria Magdalena yang melayani Yesus dan murid-murid mereka dengan kekayaan mereka. Saudara, itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi jika seorang kaya yang ingin masuk ke surga, jangan bersandar pada kekayaan, saudara. Tapi ayo kita bersandar pada Tuhan. Saya percaya Tuhan semakin memberkati kita. Yang kedua, kita mesti mempunyai hati yang tidak bercacat celah. Saudara, tidak ada kehidupan yang lebih indah daripada kehidupan yang tidak bercacat celah. Saya katakan sekali lagi, tidak ada kehidupan yang lebih indah daripada kehidupan yang tidak bercacat celah. Tidak ada kehidupan yang lebih indah. Kehidupan yang terindah, yang nyata dalam hidup kita adalah kehidupan yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Saudara, kehidupan yang selalu dengan pikiran Allah, kita punya kerinduan, kita punya keinginan, dan kebutuhan kita satu-satunya adalah hadirat Allah. Sehingga di dalam hadirat Allah itu kita bisa ditegur, kita bisa diperbaiki ya hidup kita untuk kita semakin hidup yang lebih baik. Walaupun kita memang ada di
tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik. Tapi kita lihat bagaimana Nuh contohnya, hidup di tengah-tengah zamannya yang serba jahat. Tapi kedekatannya dengan Tuhan, saudara, membuat dia tidak hidup bercacat celah, walaupun di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Firman Allah dikatakan, sekalipun hati dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allahku untuk selama-lamanya. Artinya, sekalipun semuanya habis, sekalipun semuanya hancur, tapi aku tetap ada dalam persekutuan dengan Allah. Saudara, tentu untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah, kita harus hidup dengan kekudusan dan kesucian. Karena Allah itu kudus. Kita nggak bisa melihat Allah karena Allah ini kudus. Saudara, kesucian atau kekudusan ini bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang nyata, yang real, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita alami, ya, yang harus kita pahami, yang bisa kita nikmati, dan ini harus sungguh-sungguh kita perjuangkan. Kenapa kita perjuangkan? Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak kudus, dunia yang sudah tua, dunia yang sudah rusak. Saudara, oleh karena itu bangun tidur, kita mulai jaga hati kita, jaga perasaan kita. Hal-hal yang tidak patut kita pikirkan, hal-hal yang tidak patut kita renungkan, saudara, nggak usah kita pikirkan. Kita harus memagari taman hati kita, taman pikiran kita. Ini perlu ada latihan, perjuangan dalam hidup kita. Jangan bangun tidur, terus kita cari ada berita apa ya ini. Kita buka CNN, beritanya apa. Saudara, tidak salah kita cari berita. Tapi bangun tidur, apa yang kita pikirkan? Saldo di bank, saudara. Bangun tidur dan dipikirkan apa? Hobinya. Tapi kita jaga pikiran kita. Bangun tidur, ayo kita menghadap Tuhan. Kita ucap syukur atas berkat pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Karena kita percaya Tuhan sanggup memberkati kita pada waktu kita tidur. Kita menyembah Tuhan. Kita agungkan Tuhan. Saudara, kenapa? Kita harus jaga pikiran kita. Kita harus jaga hati kita. Karena kita nggak tahu hari itu kita akan menghadapi banyak hal. Oleh karena itu kita harus jaga mulut kita, jaga mata kita. Melihat apa yang tidak perlu kita lihat. Jaga pikiran kita. Kita tidak perlu pikir apa sesuatu yang seharusnya kita tidak perlu kita pikirkan. Jaga telinga kita. Tidak usah mendengar sesuatu yang tidak perlu kita dengar. Hal-hal negatif yang tidak perlu kita dengar, nggak perlu kita dengar, saudara. Lebih baik kita dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang menjadi jalan bagi kita, dari kaki kita. Firman Tuhan ini menjadi terang bagi setiap langkah kita. Firman Tuhan ini yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Tuhan berkata pada Yosua, jagalah langkahmu setiap engkau pergi. Saudara, memang tidak mudah dan jujur, saudara. Mustahil untuk kita itu hidup tidak bercela. Untuk kita hidup suci di tengah-tengah dunia ini. Mustahil. Tapi, saudara, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kalau kita mau respect pada Roh Kudus, kita hormati Roh Kudus, kita menyembah dalam Roh, saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran di dalam jalan hidup kita. Dan Roh Kudus itu powerful, berkuasa, bisa menuntun kita. Tapi kita juga harus kerjakan bagian kita.
Roh Kudus kerjakan bagiannya, kita juga kerjakan bagian kita. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lalu Allah mengerjakan sesuatu di dalam kamu. Kita ada bagian kita, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi dari pihak kita harus ada tekad, harus ada kerinduan. Itu merupakan satu wujud kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mau lakukan pihak kita, maka Tuhan akan menyertai. Seperti dalam Lukas 14 dikatakan, raja yang mau berperang, hitung dulu pasukan. Saudara, kalau kita usahakan semaksimal kita, saudara, kalau di luar kemampuan kita, Tuhan pasti menolong kita. Apa yang mampu kita lakukan, lakukan. Dan apa yang kita tidak mampu lakukan, Tuhan pasti menolong kita. Saudara, kita harus bisa menghayati kekudusan itu. Karena hidup yang terindah, tidak ada duanya. Kalau kita merindukan hidup yang sungguh-sungguh tak bercela, Tuhan akan menolong kita sampai titik akhir hidup kita. Saudara, kita tidak menyangkal ya akan kekurangan dan kelemahan kita. Sebagai manusia, kita ini memang banyak kekurangan ya. Kita ini banyak kelemahan. Mungkin juga track record buruk masa lalu kita. Tetapi saudara, jangan hidup kita terpengaruh dalam masa lalu kita. Tuhan tidak pernah berurusan lagi dengan masa lalu kita. Karena dia sudah ubahkan kita, waktu kita terima Tuhan, menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Kita ada diciptakan ciptaan baru. Tuhan tidak pernah berurusan dengan track record masa lalu kita yang jelek. Enggak. Dia sudah ubahkan kita menjadi ciptaan yang baru. Tuhan berurusan dengan kita hari ini dan bagaimana masa depan kita. Saudara, saya percaya, jangan dengar kata iblis. Kata iblis mungkin berbisik di telinga kita. Gak bisa kamu hidup suci. Gak bisa kamu sempurna. Kan kamu masih manusia. Saudara, kalau kita dengar kata-kata itu, saudara, kita jadi lemah. Kita jadi takut. Kita jadi khawatir, saudara. Kita harus bisa sempurna seperti Bapa sempurna. Firman Tuhan berkata, keluar kamu. Jangan jamak apa najis. Berarti bisa, saudara. Kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Dan banyak firman Tuhan yang merupakan panggilan supaya kita hidup tidak bercacat celah. Banyak firman Tuhan merupakan satu panggilan supaya kita sungguh-sungguh bisa mencapai hidup yang kudus di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Saudara, kita tidak munafik. Kita adalah orang-orang terbatas. Saya katakan tadi, penuh kekurangan, penuh kelemahan, punya track record yang buruk. Kita sering melukai hati Tuhan. Dengan sikap hati, perbuatan, kata-kata, banyak kali jalan kita selalu meleset. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita sebenarnya nggak ingin. Kita mau sepertinya mengikuti jalan Tuhan. Tapi Roma 7 berkata, kadang-kadang aku ingin yang baik, tapi yang jahat selalu timbul. Kadang-kadang kita bisa meleset. Tapi kalau kita minta tolong sama Tuhan, kita mau berjuang penuh bagian kita, maka kita akan bisa melakukan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ayo kita berjuang hidup di dalam hadirat Allah setiap saat. Kita adalah memang orang-orang gagal di masa lalu. Orang-orang yang sempurna. Tapi ke depan bersama Tuhan kita sempurna. Dan seperti Yesus bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Yang keempat, kita harus mengikis kelemahan kita. Dalam persoalan hidup kita menemukan nasihat-nasihat Tuhan. Dalam persoalan hidup kita menemukan
apa yang mau menjadi kehendak Tuhan. Dalam persoalan hidup kita merasakan hadirat Tuhan. Makanya Tuhan itu sekolahkan kita di sekolah kehidupan. Supaya kita lulus lewat persoalan-persoalan hidup. Lewat kelemahan-kelemahan kita ini dikikis habis-habis. Saudara, firman Tuhan berkata, jangan kamu sama seperti dunia. Saudara, meninggalkan untuk tidak sama seperti dunia, itu sakit, saudara. Hidup suci itu, kalau kita hidup di dunia, mau hidup di dunia, hidup suci itu nggak enak. Hidup tetap bercela itu nggak enak, saudara. Kalau kita cintakan dunia, karena itu melukai daging kita, ini melukai ya daging kita. Tapi kalau kita tidak melukai daging kita, maka kita akan melukai perasaan Allah. Oleh karena itu kita harus melukai daging kita, kita harus matikan. Dan ini tidak gampang, saudara, perlu perjuangan. Saudara, keselamatan itu merupakan satu proyek merubah manusia menjadi manusia Allah. Dan untuk menjadi manusia Allah, kita harus melukai daging kita, tanggalkan daging kita, hidup dalam roh, maka kita percaya kita tidak akan melukai perasaan Allah, tapi kita menyenangkan hati Allah. Tanpa perubahan yang total, saudara, percuma kita kebaktian, percuma dengan segala kegiatan kita cuma berkedok atau bertopeng. Tapi kalau kita tidak mati, kita tidak hidup. Saudara, manusia lama kita harus mati supaya Tuhan hidup di dalam hidup kita. Kalau Tuhan hidup di dalam hidup kita, maka saya percaya seperti Tuhan berkata, Yosua ingatkan di dalam Yosua, kuduskanlah kamu, hiduplah kudus, karena aku akan melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Saudara, kalau hidup kita kudus, tanpa cacat celah, berkenan di hadapan Tuhan, maka saya percaya bagian kita menerima perkara-perkara yang besar, yang ajaib, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah terprogram dalam pikiran kita, yang Tuhan sediakan bagi kita, itu menjadi bagian kita. Di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha kita, di dalam segala aspek kehidupan kita, maka saya percaya bersandar pada Tuhan. Ayo kenal diri kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Siapa kita di hadapan Tuhan? Kalau ada yang tidak beres, rubah-rubah kecil, ayo buang semuanya itu. Dengan apa? Perjuangan kita betul-betul bersandar pada Tuhan. Amin. Saya akan berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom pada hari ini, juga yang melihat di YouTube, yang mendengarkan renungan pada hari ini. Saya percaya biarlah kita semua tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Kita mengenali diri kita. Seandainya kita sungguh-sungguh koreksi siapa kita di hadapan Tuhan, kita mau berkata seperti Daud, selidiki aku ya Tuhan, kenalilah hatiku. Apakah ada jalanku yang salah? Supaya di tengah-tengah perjalanan ini, hidup kita tidak pernah meleset. Pekerjaan kita tidak pernah meleset. Ada hikmat kebijaksanaan yang diberikan pada kita di dalam tengah-tengah rumah tangga kita, anak-anak kita. Saya percaya Tuhan akan memberkati seluruh aspek kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, sampai kepada keturunan kita. Karena Tuhan berkata keturunan orang benar tidak ada yang meminta-minta. Amin.